Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Hente, jurusan Hukum Pidana Islam semester 4. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang kriminologi, dan salah satu materinya adalah sistem peradilan pidana anak. Ada beberapa aturan yang bersifat khusus terkait penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, dan ada beberapa ketentuan Perpu yang bersifat khusus. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Dan yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang perlindungan anak. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah atau Perpu Nomor 1 Tahun 2016, di mana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang perlindungan anak. Dan selanjutnya di sini ada aturan-aturan khusus tentang penanganan anak, dan sebelumnya saya telah membahas tentang aturan khusus penanganan anak menurut perundang-undangan, dan di sini adalah aturan khusus tentang penanganan anak. Terbagi atas 3. Yang pertama, ada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang peraturan atau pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun. 12 tahun dan selanjutnya. Dan yang kedua, ada Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan anak. Dan yang terakhir, ada Peraturan Jaksa Agung Nomor 6/A/A/2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi, dan itu adalah aturan-aturan khusus tentang penanganan anak. Baik, selanjutnya, dalam sistem peradilan pidana anak di sini yang dimaksud yaitu keseluruhan atau proses penyelesaian mulai dari tahap penyidikan sampai pada tahap bimbingan. Setelah menjalani tahap penyidikan dan bimbingan, selanjutnya akan menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak proporsional, non-diskriminasi, dan juga perampasan kemerdekaan pemidanaan sebagai tahap terakhir, dan penghindaran balasan terdapat pada pasal 1 angka 1 dan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Yang dimaksud dengan sistem peradilan anak di sini ada 3. Anak yang yang berkonflik dengan hukum, dan yang kedua anak yang menjadi korban, dan yang ketiga anak yang menjadi saksi. Anak yang berkonflik dengan hukum di sini adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Selanjutnya, yang kedua di sini ada anak yang menjadi korban. Anak yang menjadi korban di sini adalah anak yang belum berumur 12 tahun tetapi telah mengalami suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sehingga anak yang menjadi korban tersebut mengalami penderitaan fisik, mental, serta kerugian ekonomi yang dihasilkan atau yang disebabkan dari suatu tindak pidana tersebut. Oke, selanjutnya pembahasan terakhir atau kesimpulan dari saya tentang materi sistem peradilan pidana anak ini, yaitu kesimpulan dari saya, dalam pidana yang telah dilakukan oleh anak yang belum berumur 18 tahun atau belum mencapai usia 21 tahun tetap akan menjalani proses persidangan sesuai dengan aturan hukum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
yang terdapat pada pasal 20 tentang sistem peradilan anak. Oke, terima kasih. Sekian yang saya dapat paparkan dalam materi yang singkat ini, yaitu tentang sistem peradilan pidana anak ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.